Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizal dengan NIM 3010180800053 dari SGD 2 modul urogenital. Di sini saya akan menjelaskan tentang uretra dan mekanisme mixio. Pertama, kita bahas terlebih dahulu untuk sistem uropoetika itu terdiri dari yang pertama adanya sepasang ren, lalu adanya sepasang ureter, lalu adanya vesika urinaria, lalu yang terakhir ada uretra. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang uretra. Pertama saya akan menunjukkan gambar uretranya terlebih dahulu, baik dari yang laki-laki, maskulina, ataupun yang perempuan, feminina. Nah, untuk yang laki-laki, di sini untuk uretranya ada gambar yang saya telusuri sini untuk uretranya. Lalu untuk yang perempuan di sini untuk gambar yang saya telusuri. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai uretra itu sendiri, kita akan bahas terlebih dahulu untuk definisi uretra itu sendiri. Jadi untuk uretra itu sendiri merupakan suatu saluran yang akan menyalurkan adanya, kalau untuk laki-laki dia adanya cairan mani atau cairan semen, dan untuk laki-laki maupun perempuan dia menyalurkan urin keluar dari vesika urinaria. Sedangkan untuk perbedaannya lagi, pada pria maupun wanita, untuk yang pria dia memiliki panjang sekitar 20 sampai 25 cm untuk uretranya. Sedangkan untuk perempuan di sini terlihat pendek. Nah, panjangnya itu sekitar 3,75 sampai 5 cm untuk uretra femininanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pars-pars yang ada di uretra maskulina. Pertama ada pars intramularis, lalu ada pars prostatica, lalu ada pars membranacea, lalu ada pars yang paling panjang adalah spongiosa. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam keempat pars tersebut, saya akan mengganti gambarnya terlebih dahulu. Nah, untuk di sini yang pertama ada pars intramularis, dia paling berada di dalam dinding dari vesika urinaria itu sendiri. Dia memiliki panjang sekitar 1 cm. Sedangkan untuk bagian yang ada di sini ada namanya ostium uretra interna, yang dimana sebagai tempat keluarnya urin dari vesika urinaria menuju uretra. Nanti ini berhubungan dengan mekanisme mixio yang nanti kita akan bahas. Selanjutnya kita lanjut ke uretra pars prostatica. Nah, untuk uretra pars prostatica itu sendiri memiliki panjang sekitar 3 sampai 3,5 cm, di mana di sini terlihat jelas dia dikelilingi oleh glandula prostatica. Nah, selanjutnya di pars ini terdapat yang namanya, kita lihat gambar yang satunya, terdapat yang namanya crista uretralis, di mana pada bagian tengahnya terdapat yang namanya utriculus prostaticus. Nah, di mana dia merupakan muara dari ductus ejaculatorius. Lalu pada uretra crista uretralis ini juga di bagian sisinya dia juga dilewati oleh ductus prostaticus. Selanjutnya kita bisa lanjut ke pars yang ketiga, yaitu uretra pars membranacea, di mana di sini uretra pars membranacea, di mana dia memiliki panjang 1 sampai 2 cm. Dia juga sempit dan tipis. Dia berjalan melewati spatium Pyreneae profundum, dan sepanjang melewatinya uretra ini juga dikelilingi oleh musculus sphincter uretra externum. Mungkin cukup singkat untuk yang pars membranacea. Kita lanjut ke uretra pars spongiosa, di mana untuk uretra pars spongiosa ini sendiri kita lihat dia memiliki panjang yang paling panjang di antara pars-pars yang lain, yaitu panjangnya sekitar 15 cm, di mana dia terdiri dari bulbus penis. Di sini terlihat untuk bulbus penis. Lalu dia ada juga corpus cavernosum. Di sini untuk corpus cavernosum, gambar yang saya tunjuk. Lalu yang ketiga adalah gland penis di sini. Nah, untuk muara dari untuk pars ini juga merupakan muara dari glandula Cowper atau glandula bulbouretralis. Nah, untuk
corpus cavernosum yang tadi sudah saya tunjuk ini tadi juga merupakan terdapat adanya lacuna uretralis yang merupakan muara dari glandula litre. Nah, untuk vaskularisasi dari laki-laki itu sendiri, yang pertama ada cabang dari arteri vesicalis inferior, lalu yang kedua ada arteri rectalis media, lalu yang ketiga ada arteri uretralis. Lalu untuk yang wanita, dia ada arteri pudenda interna dan ada arteri vaginalis. Lalu yang untuk intervasinya, kita bahas laki-laki terlebih dahulu, dia ada nervus pudendus dan plexus prostaticus. Lalu untuk yang wanita, dia hanya diinervasi oleh nervus pudendus. Selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai untuk catatan klinis atau anatomi klinisnya itu sendiri. Nah, di sini kan kita tahu bahwa uretra pada perempuan ini tergolong lebih pendek daripada yang laki-laki. Nah, karena uretranya lebih pendek ini, pada wanita sering dijumpai adanya infeksi Ascendens vesica urinaria atau cystitis. Karena uretranya lebih pendek dari laki-laki. Selanjutnya kita akan bahas anatomi klinis dari yang laki-laki itu sendiri. Karena uretranya lebih panjang, maka untuk saat kateterisasi akan dilakukan beberapa cara untuk menghindari perforasi yang menyakitkan di pas membranacea dan atau pas prostatika dengan perdarahan yang banyak. Nah, pertama, penis diluruskan, di mana fungsinya untuk mengkompensasi lengkungan dari pas sponggiosa tersebut. Setelah kita lurusan, kateter kita masukkan. Setelah kateter kita masukkan jauh ke dalam, akan terasa yang namanya resistensi dari lengkungan kedua pars membranacea. Nah, untuk itu setelah terasa kita akan meluruskannya. Penis akan diluruskan atau diposisikan ke bawah, di mana dia berada di antara paha sebelum kateter dimasukkan lebih jauh ke dalam vesika urinaria. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan dari uretra. Kita akan lanjut ke mekanisme mixio. Baik, untuk mekanisme mixio itu sendiri, yang pertama, ketika urin, yaitu volumenya sekitar 300-400 ml, akan menyebabkan peregangan dari otot vesika urinaria itu sendiri, sehingga akan merangsang dari medula spinalis sakral 2-4, di mana dia akan diteruskan menuju ke otak dan dilanjutkan oleh saraf parasimpatis melalui nervus planicus pelvicus. Nah, selanjutnya akan menyebabkan dari dinding vesika urinaria, diafragma dan dinding anterior abdomen akan berkontraksi, di mana di situ akan meningkatkan tekanan intraabdomen dan menyebabkan musculus pubocogygeus terrelaksasi. Nah, setelah itu cervix vesicae juga tekanannya turun. Setelah itu terdapat adanya kontraksi dari musculus detrusor cervicae vesicae. Nah, setelah itu akan memendekkan dari uretra itu sendiri. Nah, setelah uretra memendek akan menyebabkan melebarnya dan membukanya ostium uretra internum. Nah, setelah itu urin akan keluar dari vesika urinaria menuju ke uretra. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian dari penjelasan tentang uretra dan mekanisme mixio. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.